Gak anehnya tuh gue minta maaf, orang dia yang salah. Dan disiksa gitu. Lu gak sadar, cewek itu gak pernah salah. Menyiapkan waktu lu 24 selama seminggu buat dia doang gitu. Iya. Yang lain udah mulai lu kesampingkan gitu. Iya, kadang gitu. Sebutin itu lu. Sebutin itu. Lu kan nggak tahu bahasa cewek. Bahasa cewek itu kalau iya berarti enggak. Iya. Kalau enggak berarti iya. Kalau terserah berarti dia tuh mau. Sampai install aplikasi apa? Aplikasi Zenly misalkan. Lu tahu aplikasi Zenly? Aplikasi GPS yang buat GPS, ya. sama-sama saling memantau. Sama-sama Lu bisa ketahuan lu di mana gitu. Parah. Lu nggak boleh berteman lagi sama siapapun. Si A, B, C, D, mau cewek mau cowok pokoknya lu harus sama gua gitu. Mana-mana sama gua gitu. Kang, Siap. gua kan lu punya pengalaman posting nih ya. Gua pengen tahu jadinya. Jadi penasaran gua sebenarnya sih. Lu tuh kalau menjalin hubungan sama cewek, lu bucin gak sih? Kadang-kadang sih. Sebucin apa sih lu ketika sama cewek lu? Kadang parah sih, Om. Apa separah? Gua tuh termasuk orang lu yang tiap hari harus ketemuan, sejam sekali lu harus WA-an, atau sejam sekali lu harus laporan video call cewek lu sama lu, itu gimana? Enggak sih, cuman parahnya tuh kayak gue ngerasa pribadi itu setiap hari tuh harus kreatif gitu. Nyenengin si pasangan tuh harus kreatif gitu. Jadi dan saking bucinnya tuh gimana ya? Susah lah. Maksudnya Enggak, bentar. Gue nggak paham nih, nyenengin pasangan lu nya harus kreatif gimana ceritanya? Ya kan mau nyenengin pasangan nih. Berarti setiap hari tuh gue tuh harus kreatif nih. Apa nih momen-momen apa yang bagus nih buat si pasangan gitu kan? Karena saking gue bucinnya gitu kan, sampai kayak pekerjaan temen tuh ya udahlah gitu, ngilang dari dunia lingkungan itu pun sama gitu kan. Jadi lu menyiapkan waktu lu 24 selama seminggu buat dia doang gitu. Iya. Yang lain udah mulai lu kesampingkan gitu. Iya, kadang gitu. Sebutin itu lu. Sebutin itu kan. Lu WA kontak dia sejam sekali. Iya. Terus dia harus laporan sama lu. Iya sih. Wah, itu cewek lu apa? Apaan sejam sekali harus laporan? Ya, maksudnya kayak ya minimal komunikasi aja, ngabarin. Maksudnya lagi di mana udah tok itu aja, nggak harus sedetail itu gitu. Oh, gitu. Dan setiap hubungan lu begitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Gimana si karakter ceweknya gitu. Maksudnya ada beberapa cewek yang emang enggak gitu. Jadi gue juga menempatkan diri lah gitu. Lebih menempatkan. Bucin yang paling parah pernah lu lakuin ke cewek-cewek lu yang ngomong? Dulu zaman kuliah pernah. Apaan tuh? Paling parah. Gue pulang. Jadi ceritanya tahun baru nih. Tahun baru. Si cewek gue tuh bilang katanya mau pulang ke rumah orang tuanya di kosan tuh. Dia kan kos tuh di Bandung, dia pulang. Berarti nggak tahun baru sama gue dong? Iya. Ya udah kata gue tuh, hati-hati kata gue tuh, pulang hati-hati. Gue pulang juga kata gue tuh. Ya udah, gue pulang juga ke rumah orang tua gue kan. Baru nyampe rumah. Lumayan jarak jauh gitu kan, dari daerah ke daerah lah gitu kan. Udah nyampe, dia nelfon, lu di mana? Di rumah pulang. Kenapa pulang? Kok nggak tahu baru sama gua gitu kan? Lah bukan tadi kan udah kamu gitu. balik. Itu mah baru nyampe, gua balik lagi bawa helm, gas lagi motor, balik lagi tuh gua ke Bandung. Balik lagi gue ke Bandung. Detik itu juga harus langsung cabut. Detik itu juga gue cabut Bandung. Dan sampainya di Bandung, di depan kosannya dia tuh dikunci kamarnya. Dia marah, dia ngambek gara-gara gue pulang. Tapi kan sebelumnya dia
bilang dia mau pulang. Lu kan nggak tahu bahasa cewek. Bahasa cewek itu kalau iya berarti enggak. Iya. Kalau enggak berarti iya. Kalau terserah berarti dia tuh mau. Ribet. Lu tonton video-video gue sebelumnya tuh ada kode-kodenya tuh. Tapi kan maksudnya, nah itu bucinnya tuh. Kalau dipikir-pikir sekarang gitu kan, itu udah mulai fase toksik nggak sih? Kalau menurut gue sih itu udah mulai mungkin ya. toksik banget kan tahu dalam juga. hubungan gitu. Toxic relationship banyak. Zaman dulu kan nggak tahu toksik itu apa. Iya. Bucin aja gitu kan. Iya. Ya kan ada fase bucin yang mungkin bucin yang ya udahlah dalam tahap normal lah misalnya gitu ya. Ada bucin yang sudah mengarah ke toksik, misalkan lu sampai install aplikasi Zenly misalkan. Lu tahu aplikasi Zenly? Aplikasi GPS yang buat GPS, sama-sama saling memantau. Lu bisa ketahuan lu di mana gitu. Enggak sih itu. Itu menurut gua sih itu dalam fase toxic relationship kan, namanya hubungan itu kan saling percaya ya nggak sih? Kalau udah fase gitu berarti dia tuh sebenarnya nggak percaya sama lu gitu ya? Iya sih. Lu sampai segitunya nggak? Enggak sih. Enggak. Cuma gue pikir-pikir ya, zaman dulu, sekarang mikir gitu, dari daerah situ ke Kota Batu, gue ngapain balik lagi? Kalau sekarang mah, ya udah ngapain gitu. Udah bodo amat lah gitu. Udah amat lah, udah. Ada 20 kilometer. Ada 20 kilo. Main om jauh. Lebih ya? Adalah. Iya. Wah gila, 20 kilo lu lebih dari 20 kilo lu samperin. Samperin tuh naik motor. Dan nyampe sana lu gak ketemu juga. Dia ada di kamar, kan nggak dibuka. Sejam kemudian baru dibuka. Setelah gue minta mohon itu. Lu minta mohon? Ya gue minta maaf. Gak alihnya tuh gue minta maaf. Orang dia yang salah. Dan disiksa gitu. Lu gak sadar, cewek itu gak pernah salah. Cuman ya udahlah gitu kan. Gue nyerah. Ya akhirnya ya pergilah tahun baru sama dia. Iya. Sama dia tuh banyak om. Saya saking bucinnya sama dia tuh ya banyak lah kelakuan bodoh. Itu emang zaman kuliah ya maksudnya. Kayak dia pengen makan ikan bakar. Dan adanya itu di daerah Jatinangor. Bandung dari Jatinangor kan lumayan jauh. Iya. Gue beliin om, naik motor, hujan-hujanan tuh. Ya setengah jam lah ya. Iya. Makan tuh Hujan-hujanan di kosan. Habis makan cuma bilang, oh iya makasih. Udah cuma gitu doang. Lah emang lu mau diapain? Iya maksudnya dalam artian cuman ngomong gitu doang gitu, maksudnya enggak. Oh makasih ya. Iya harusnya dengan perlakuan lebay mungkin ya. Iya. Enggak sih. Itu bucin lu yang yang menurut lu paling parah gitu ya? Parah. Tapi lu pernah nggak ngerasain sekarang nih baru sadar, oh ternyata dulu cewek gua tuh bener-bener kan rata-rata ya orang tuh kalau jatuh cinta tuh tai kucing aja rasa coklat gitu ya. Iya. Nah lu pernah nggak setelah lu putus sama dia, terus lu ngerasa oh dulu tuh ternyata dia tuh toxic relationship banget, atau lu pernah putus gara-gara ya dia toxic banget di dalam hubungan misalnya? Iya ternyata maksudnya untuk era zamannya gue dulu gitu, mungkin teman-teman yang nonton ada yang angkatannya seangkatan gue dulu, angkatan 90-an gitu ya. Mungkin yang namanya toxic itu udah dari zaman dulu gitu. Sebenarnya istilahnya baru muncul sekarang gitu. Iya, cuman munculnya kan sekarang nih. Ya. Kayak yang apa maksudnya kayak cewek ditinggal cowoknya dia wah tulis di sini. Supaya dia balikan lagi sama dia silat-silat gitu ya. Silat-silat tuh. Wah. Ya. Terus ada yang banyak lah gitu kan hal-hal seperti itu gitu kan. Terus ada yang padahal kita masih SMA misalkan gitu ya. Iya. Masih kuliah gitu ya. Banyak kan sih zaman kuliah. Kuliah ya. Kalau gue lihat masih gitu kan. Kayak yang si ceweknya dipantau sama cowoknya nggak bisa kemana-mana ada gitu kan. Lu nggak boleh berteman lagi sama siapapun. Si A, B, C, D, mau cewek mau cowok pokoknya lu harus sama gua gitu. Mana-mana sama gua gitu. Ya gua juga kan makhluk sosial. Sebagai temannya si cewek itu kan jadi risih juga. Dan gitu kan. Dan bahkan mungkin teman-teman gua itu lebih kenal duluan dibandingkan cewek itu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kenapa lu harus marah, kan gua udah berteman lama sama dia. Iya. Harusnya lu yang nge-blend sama kita dong gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Malahan sampai ke apa maksudnya? Hal yang fisik pun ya ada sih beberapa teman-teman yang cerita misalnya kayak perempuan gitu cerita gitu. Gue diginiin gini. Lu kenapa nggak putusin gitu maksudnya? Lu kenapa nggak tinggalin aja? Jelas sudah ganggu gitu. Iya gitu kan. Lu ini udah diikat sama ini. Serius ada yang begitu? Ada maksudnya. Wow. Dia ditempeleng gitu. Lu kenapa nggak putusin? Kenapa cuma jawabannya gue sayang. Lah lu ngapain sayang gitu.
Ya mungkin itu mungkin gitu. pola pikir Alasan waktu itu. Alasan singkatnya gara-gara sayang mau diapain aja rela gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu udah dalam fase toksik sebenarnya. Dan itu kan udah masuk ke ranah harusnya ada perlindungan perempuan, maksudnya itu kan udah KDRT gitu ya. KDRT juga, kekerasan juga kan itu nggak boleh kan gitu. Ya kalau zaman dulu kan mungkin ya nggak se ekstrim sekarang kali ya mungkin ya. Zaman BlackBerry lah. Zaman BlackBerry ya, zaman BlackBerry. Wow, gitu gila ya memang sih. Gue juga banyak sih yang temen gue ceritain, gue nih sama cewek gue nih harus begini terus nih gitu kan, harus apa namanya, nggak boleh berteman sama siapapun, misalkan lo sama dia terus setiap hari gitu ya, setiap waktu nggak boleh ngumpul-ngumpul lagi sama yang lain misalkan gitu. Lah terus lu nya suka nggak dengan perlakuan seperti itu? Ya gue nggak suka. Tapi lu nurut. Lah lucu kan? Lucu. Iya. Terus kenapa lu nggak ngomong? Ya gue takut dia marah katanya. Nah itu Ya, karena dia takut bahwa hubungan mereka jadi hancur gara-gara itu. Padahal menurut gue ya itu harusnya bisa dibicarain ya nggak sih? Nah, itu. Tinggal waktunya aja diatur ya nggak sih? Iya sih. Tinggal waktunya diatur gimana baiknya ya nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu. Ya menurut gue juga sih seperti itu maksudnya. Ya kalau titik kesimpulannya ya mau berhubungan tuh ya pasangan ya. Ya harus bahagia dulu gitu. Dalam artian gue bahagia, pasangan gue bahagia. Ya udah jalanin. Jangan ketika si pasangan gue nggak bahagia, gue bahagia, terus gue jalanin, nanti ribet gitu. Ya maksudnya kayak si cewek itu punya teman, dia bahagia dengan pertemanan itu. Terus gue bahagia dengan kehidupan gue gitu. Gue mau jalanin sama cewek itu. Ya, gue jangan ganggu kebahagiaan dia. Untuk pertemanan dia sama teman-temannya gitu. Karena tujuan hubungan itu untuk saling ngebahagiain gitu kan. Toh dia udah bahagia dengan temennya, kenapa kita harus ganggu gitu ya? Iya, ya udah gitu. Gue juga punya temen gitu. Tapi kita punya komitmen dalam hubungan. Ada batasannya. Ada batasannya. Itu kan bisa diobrolin. Iya. Ya kalau ya seperti itu ya kebanyakan ya gitu. Dia bahagia, gue nggak bahagia. Gue bahagia, dia bahagia. Ya kebanyakan gitu. Harusnya sih konsepan menurut gue sendiri sih om gitu maksudnya. Jadi hubungan tuh nggak usah dibikin ribet gitu ya. Iya. Lu harus ketahui dulu kebahagiaan pasangan kita. Kalau kita lagi bahagia di situ ya kita harus coba ngerti gitu ya. Dan begitupun sebaliknya gitu ya. Iya. Ya udah gitu. Kalau dia lagi bahagia terus kita ganggu ya lu berarti nggak niat ngebahagiin dia dong gitu kan. Lu udah mulai berlaku toksik dong gitu ya. Misalnya si cewek itu punya temen si A deket gitu kan. Dia bahagia, dia sering curhat sama temen. Ya gue jangan ganggu kebahagiaan dia gitu. Jadi ada beberapa momen yang emang harusnya dia sama si teman itu gue ganggu nih. Harus ada me time misalnya gitu ya. Ya itu kan ngeganggu maksudnya. Iya. Ya udah aja. Ya. Kalaupun toh ingin seperti itu mau barengan ya udah tinggal barengan gitu. Ya. Tapi kita kasih ruang gitu. Iya. Karena dalam hubungan ya harus Sepakat. punya ruang gitu. Sama-sama harus punya ruang nih. Ya. Gitu. Karena tidak semua yang harus kita bicarakan juga gitu. Iya. Tapi ketika kita punya komit dan kita ketemu, kita bahagia loh gitu. Selaras dan sejalan. Ya walaupun dalam hubungan pasti aja ada. Ya, pasti ada aja gitu. Cuman intinya ya harus bahagia dulu gitu. Ya. Makanya kalau misalnya dianya nggak bahagia tuh gua nggak bahagia gitu. Ngapain gua harus lanjutin terus? Gua nggak bahagia, mau ngejalin hubungan sama cewek nih. Ternyata cewek itu udah bahagia nih. Nanti kalau gua masuk di ruang lingkup itu, kasihan dianya. Dia nanti dapat imbas dari nggak kebahagiaan gua gitu. Jadi minimal gue belajar bahagia dulu gue nih dengan hidup gue gitu, dengan diri gue gitu, gue senang gitu. Jadi kalau ada orang yang mau masuk, yuk sini, gitu. Kita sama-sama bahagia, gitu. Udah gitu. Ya sama kayak berkeluarga aja, gitu. Punya komit dalam berkeluarga. Ya gue sih berpikirnya sekarang kayak mau menjalani rumah tangga tuh ya harus sama-sama bahagia dulu lah. Oke. Ya betul. Biar enggak ini. Jadi kalau bucin pun ya sama-sama bahagia mah enak. Ya. Lu sepakat nggak kalau bucin tuh tetap ada batasannya, jangan sampai bucin tapi mengarah ke toksik misalnya gitu. Sampai lu nggak punya teman. Setuju lah. Ya bucin tetap harus ada batasannya ya. Setuju. Ya bucin sah-sah saja, orang namanya lagi pacaran, tapi kan jangan sampai lu jadi toksik maksudnya gitu. Lu jadi ganggu kebahagiaan pasangan kita ya nggak sih?
sah-sah aja sih, asal ya makanya itu dia bahagia dulu nggak. Kalau misalnya si ceweknya bahagia, si cowoknya bahagia, mau bucin apapun ya bahagia jalaninnya. Ya. Kayak yang tadi gua bilang, gua beli apa? Gua beli ikan ke Jatinangor. Ya. Kalau guanya bahagia, terus si ceweknya bahagia nih, ya udah. Tapi kalau guanya nggak bahagia, gua beli nih ikan ke Jatinangor, tapi gua nggak bahagia. Cuman dibahagiain untuk ngebahagiain dia, yang ngapain gitu. Iya. Tapi kalau guanya bahagia, Malah ujungnya ngedumel lo di belakangnya. Ya. Misalnya si kampret tuh dia tuh gitu ya. Gitu. Jadi keluarnya rasa keterpaksaan. Gitu. Kalau lu jalannya dengan happy aja nggak jadi masalah gitu. Jadi kalau sama-sama bahagia nggak, gue beli nih, gue seneng nih beli ikan nih, terus datang sama orang sama cewek ini, dan dia terima dengan senang gitu. Dia seneng nih bahagia, wah makasih sayang, dia bahagia nih. Suatu saat kalau dia emang ngerasa bahagia, balasan itu pasti datang, dia pasti ngebalas. Iya. Entah kapanpun misalnya, entah dalam bentuk apapun misalnya. Iya, tiba-tiba datang kado, ini kamu udah beliin kemarin ikan nih, makasih. Berarti itu kena, dia bahagia dong. Karena kita pun sebagai pasangan kan lihat pasangan kita bahagia, kita juga ikut bahagia nggak sih? Iya, gitu. Wow, gila nih. Jadi panjang lebar nih omongan kita nih. Pernah kita dari mulai rencana bikin video lanjutan yang kemarin nggak jadi, ngomongin soal ghosting, dan luar biasa salut nih. Dia masih bisa ngejalanin walaupun udah nentuin hari hak nikah dan dia ditinggal dan dibatalkan, gitu ya. Karena ada ini ya, ada apa namanya? Ada klarifikasi ya. Kalau menurut gue sih, gue tetap dia nggak di ghosting karena ada penjelasan walaupun nggak ketemu kali ya. Ya sedih sih rasanya pasti. Ya nggak sih Kang? Nah ternyata kalau merunut yang ngomongin tadi yang terakhir bahagia itu, yang awal gue bilang gue pernah ditinggal itu, berarti gue mikirnya gini, dia mungkin belum bahagia dengan dirinya dia sendiri. Oke. Dia takut ketika dia datang ke gua, ngerasa dia tidak bahagia, jadi beban atau jadi nggak bahagia di dianya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Begitu pun lu sendiri mungkin jangan-jangan. Nah, gue pun sama. Ternyata gue pas rasain sekarang nih, selama perjalanan 6 bulan itu, lu malah bersyukur. Gue malah bersyukur gue nggak jadi. Karena apa yang gue jalanin itu, gue kurang bahagia. Gue maksudnya nggak jadi apa adanya gue gitu. Sama gue deketin si orang itu, si cewek itu, lu jadi orang lain gitu. Iya. Lu jadi orang yang dia mau, bukan jadi diri lu sendiri gitu. Yes, itu ternyata. Oh itu bucin yang terlalu bucin menurut gue. Iya. Ya makanya harus bahagia dulu. Karena repot, karena lu nggak bisa, lu sampai kapan lu mau jadi orang lain. Iya. Sedangkan hidup ini kan harus jadi diri lu sendiri ya kan. Betul. Ya pasti namanya manusia punya kekurangannya, punya kelebihannya kan. Tapi kan dia harus tahu lu yang sesungguhnya, ya nggak sih? Iya. Begitu. Ya makanya seperti itu sih. Gua pasti narik kesimpulannya seperti itu, bahwa kemarin itu ya bisa jadi seperti itu. Dia nggak bahagia dan dia takut untuk datang ke gua. Bisa jadi gua pun emang ngerasa ternyata gua nggak bahagia selama ini dan takdirnya itu gitu ya. Dan ya ternyata ada hikmah di balik itu semua ya. Untuk awal-awal sih emang drop dan wah bla 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 gimana ini. Tapi sekarang ternyata gue bersyukur sih. Nggak jadi. Bersyukur banget lo nggak jadi bersyukur. Walaupun pada fase itu lo sangat down banget ya. Iya. Yes. Gue bersyukur. Itulah. Karena ngerasa gue bukan gue sendiri om. Gitu. Okay. Pas fase itu. Dan lo sekarang masih nunggu cewek yang tepat? Ya gue mau nunggu orang yang, maksudnya si cewek itu yang emang dia bahagia. Sudah bahagia sebelumnya? Dia bahagia, dia suka sama gue bahagia, gue suka sama dia. Oke. Dia mau nerima gue apa adanya, gue mau nerima dia apa adanya. Oke. Tinggal masalah kekurangan ya saling aja om. Ya. Maksudnya kalau udah gitu kan gampang gitu. Kalau Nah, buat lu pada yang nonton video ini, buat cewek-cewek terutama ya, karena dia masih normal, buat cewek-cewek yang berminat boleh komen di bawah ini. Gue jadi promo dia. Dia udah siap segalanya lah pokoknya. Udah siap segalanya. Oke deh guys, ini daripada gua ngalor ngidul panjang lebar nih,
itulah obrolan kita hari ini, Kang. Nanti kita ngobrolan yang selanjutnya nantilah kita di video berikutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton video gua. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video kita kali ini. Nah, undang juga dari ceweknya, maksudnya. Oh iya, benar. Dari ceweknya tuh gimana nih kalau cewek digosing sama cowok? Oh iya. Terus kalau misalnya cewek dibucin seperti apa? Terus kalau cewek tuh gimana nih sosoknya? Nah, undang lah. Nah, oke, buat penonton gua nih yang merasa nggak sepakat dengan obrolan kita tadi atau dengan obrolan Om Toriza tadi, boleh lu kontak ke gua, nanti ngobrol dengan kita bertiga. Boleh. Oke, nanti ngomong dengan kita bertiga, kita ngebahas soal ghosting versi cewek misalkan. Tadi kan baru ghosting versi Toriza gitu, dan gua juga ada beberapa yang nggak sepakat gitu misalkan sama dia. Nah, boleh lah nanti kita ngobrol di video berikutnya. Boleh komen di bawah ini atau DM di Instagram gua. Subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hardy G. Oke, thank you. Bye.